Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu yang ada di gereja ataupun yang ada di rumah, dimanapun Bapak Ibu berada, mari bersatu bersama dengan Tuhan. Mari hadirkan rindu yang teramat dalam kepada Tuhan Yesus pagi hari ini, supaya kita bisa menikmati ciptanya Tuhan, kasihnya Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anakmu, betapa kami merindukan Engkau, betapa kami memerlukan Engkau dalam setiap waktu kami Yesus. Terima kasih banyak untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri untuk kami boleh datang kepadamu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yes. Kita sama-sama angkat pujian. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap.
setiap kami yang sakit, Engkau memulihkan setiap kami yang terluka, Engkau mencukupkan setiap kerinduan kami, kehausan kami Tuhan. Terima kasih banyak untuk pagi hari ini, Engkau Allah yang dahsyat. Itu sebabnya kami menjadi orang-orang yang luar biasa Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami akan bersuka cita menari melompat bersama dengan Engkau dan para malaikatmu. Terima kasih banyak Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Puasa pertama cuaca cerah, tapi ibadah kita nggak ada puasa ya. Ibadah kita ketika kita datang kepada Tuhan dimanapun kita berada, amin. Allah itu baik.
kasih banyak Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang beserta dengan kami Tuhan. Thank you Lord Jesus.
menyerahkan diri kami, hati kami, hidup kami kepada Engkau. Kami percaya Engkau turun tangan Tuhan. Apapun yang jadi pergumulan kami, apapun isi hati kami, Engkau yang paling tahu. Kami siapkan tanah hati kami pagi hari ini yang terbaik untuk kami boleh menerima benih-benih firman Allah. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu Tuhan. Perkataannya adalah perkataanmu. Itu sebabnya Tuhan, berikan kami hati yang bisa menerima. Berikan kami hati yang penuh dengan kelemah lembutan, sehingga hati kami, hidup kami bisa dibentuk dengan sempurna Tuhan. Terima kasih banyak. Kami tidak izinkan satupun kuasa boleh mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Kami enyahkan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh yang mengganggu kami pagi hari dalam nama Yesus. Pagi hari ini hati kami, hidup kami, tempat ini dikuasai oleh Roh Kudus. Terima kasih banyak Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kepada firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang baik. Amin. Katakan amin 3 kali. Amin. 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 Karena itu yang Tuhan sediakan buat kita semua ya. Tahun ini adalah the year of victory, tahun kemenangan. Siapa yang percaya tahun ini adalah kemenangan buat kita semua? Katakan amin. Ya, dan Yesus yang sudah menang itu, ya, yang sudah menang itu memberikan hidup di dalam kehidupan kita, hidup yang berkelimpahan. Kelimpahan itu adalah bagian dari kemenangan. Ya, oleh sebab itu judul firman Tuhan pada hari ini adalah abundance is a part of victory. Kelimpahan adalah bagian dari kemenangan. Ya. Kita akan baca di dalam Yohanes 10 ayat 10b. Sama-sama baca 1, 2, 3. Aku datang 1, 2, 3. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang, saudaraku, untuk kita semua memiliki hidup dan hidup yang berkelimpahan. Itu janji Tuhan, saudaraku. Ya. Jadi Yesus datang buat kita semua itu memberikan kelimpahan. Bukan hanya kelimpahan dalam hal keuangan, tetapi dalam keuangan yes, itu janji Tuhan. Tetapi juga dalam berbagai area kehidupan kita, Dia akan memberikan kesehatan buat kita. Ya, semakin Dia sehatkan, dan kita juga harus hidup sehat. Karena kalau Tuhan sudah berikan kesehatan, kita nggak hidup sehat, itu juga akan sia-sia. Tuhan akan memberikan kelimpahan dalam hal hubungan antara orang tua dan dengan anak. Kemudian dengan keluarga, dengan teman-teman akan semakin baik, semakin berkualitas, saudaraku. Bahkan hubungan itu kalau Tuhan berikan kelimpahan akan membuahkan hasil yang luar biasa. Buah-buah roh ada di dalam hubungan itu, saudaraku. Dan juga Tuhan memberikan kelimpahan di dalam karakter. Karakter kita akan semakin berubah, saudaraku. Ya, kata siapa karakter kita nggak bisa berubah? Saya mah karakternya dari dulu sampai sekarang kayak gini udah gak bisa dirubah. Bisa, saudaraku. Tuhan memberikan kelimpahan itu sehingga karakter kita akan semakin hari semakin seperti Tuhan Yesus. Ya, luar biasa ya. Dan kita akan melihat kata kelimpahan itu berasal dari kata, ya. Next slide. Berasal dari kata perisos, ya. Perisos, ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya beyond atau exercise, ya. Artinya super abundant in quantity and superior in quality. Artinya berlebih-lebihan dalam kuantitas dan unggul dalam kualitas. Sekali lagi ya, artinya kelimpahan itu berlebih-lebihan dalam kuantitas. Jadi banyak, berlebih-lebihan, ya. Nanti kita akan bahas tentang firman Tuhan yang berlebih-lebihan, tetapi juga nggak recehan, ya. Ada unggul dalam kualitas. Itu artinya kelimpahan, ya. Kalau kita lebih dalam lagi, arti kelimpahan berarti ada growing, bertumbuh. Siapa yang mau start? Nggak kan? Mau bertumbuh semua ya? Itu bertumbuh, itu artinya kelimpahan. Improving, meningkat, ada peningkatan. Expanding, memperluas, diperluas usaha saudara, diperluas semua bisnis saudara, itu diperluas, saudara. Ada kelimpahan. Increasing, naik, bukan turun. Siapa yang mau turun? Angkat tangannya. Mau naik semua ya, harus naik. Keuangan kita, kesehatan kita, semuanya naik, ya. Kemudian juga artinya lagi moving forward,
moving forward, artinya bergerak maju. Karena ada yang moving tapi nggak bergerak maju, hanya bergerak aja, jalan di tempat. Enggak, ini moving forward itu artinya kelimpahan. Dan juga rising higher, naik lebih tinggi lagi. Kalau saudara di sini diangkat lebih tinggi lagi, diangkat lebih tinggi lagi. Itu artinya kelimpahan, saudara. Dan kelimpahan inilah yang disediakan dan diberikan untuk kita. Amin, saudara. Siapa yang betul ingin dan kelimpahan terjadi dalam kehidupan saudara, katakannya. Katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Kalau saudara ingin itu terjadi dalam kehidupan kita, kelimpahan itu terjadi dalam kehidupan kita, do this take abundance. Lakukan ini untuk mengambil kelimpahan. Karena kelimpahan itu Tuhan sudah sediakan. Karena Tuhan katakan tadi apa? Yesus datang untuk memberikan kamu hidup dan hidup dalam kelimpahan. Kita tinggal ngambilnya, saudara. Dan untuk mengambil kita harus lakukan ini. Yang pertama adalah new mind, pikiran baru. Sama-sama katakan pikiran baru. Pikiran baru. Ya, pikiran lama mengatakan siapa saya. Ya. Pikiran lama mengatakan aku bukan keturunan orang kaya. Aku bukan orang pintar. Ya, keluargaku pas-pasan. Aku selalu gagal dalam usaha. Tapi ingat, keberhasilan bukan ditentukan oleh latar belakang dan masa lalu saudara. Keberhasilan dimulai dari pikiran yang baru. Amin, saudara. Jadi pikiran kita harus diubahkan, saudara. Bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Bukan kekuatan kita, tetapi karena kekuatan Tuhan. Bukan kekayaan kita, tapi kekayaan Tuhan. Bukan kemuliaan kita, tapi kemuliaan Tuhan. Sehingga ketika pikiran kita diperbaharui, itu pasti kita akan mendapatkan kelimpahan. Kalau pikirannya nggak diperbaharui, kita tidak akan mengambil kelimpahan itu, saudara. Kita baca ayatnya ya, Filipi 4 ayat 19. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan akan memenuhi keperluanmu, apa saja tidak dibatasi. Keperluan saudara, kebutuhan saudara tidak akan dibatasi, ya. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita, karena bukan kekuatan kita. Keperluan kita dipenuhi bukan menurut kekayaan kita. Kalau kekayaan kita, seberapa kaya saudara, seberapa mampunya saudara, tetapi karena kekayaan Tuhan. Di sini dikatakan keperluanmu memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bisa katakan amin. Amin. Ya, sehingga ketika pikiran kita diperbaharui, artinya kita percaya bukan lagi kita. Kalau kita nggak mampu, betul. Ya banyak masalah sekeliling kita nggak mampu dengan kekuatan kita. Uang lagi pas-pasan, mana mungkin sih aku kelimpahan? Tapi di sini ayat ini mengatakan bukan karena ukuran kamu, tetapi ukuran Tuhan, kekayaan Tuhan yang tidak terbatas. Ya, Dia yang mengerjakan semuanya. Oleh karena kekuatannya, kekayaannya, kemuliaannya, sehingga kelimpahan terjadi dalam hidup kita. Amin. Dimulai dari pikiran baru. Sama-sama katakan new mind. Sama-sama katakan pikiran baru. Itu harus kita miliki, ya. Yang kedua, kita harus melakukan ini untuk mengambil abundance, untuk mengambil kelimpahan. Yang kedua adalah give thanks in every circumstances. Artinya mengucap syukur dalam segala hal. Kita baca ayatnya ya. Kita baca sama-sama supaya nggak ada yang ngantuk. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini saya bahas waktu ucapan syukur rumah baru ya, Dewi ya. Tapi saya akan ulangi lagi. Nah, ada contohnya ketika Yesus memberi makan 4.000 orang di dalam Injil Matius ya. Saya nggak catat di sini, tapi saya akan bacakan buat saudara. Matius 15, 34, 36 sampai 37. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawabannya 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Sesudah itu ia mengambil ke 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya juga memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti
roti yang sisa 7 bakul penuh. Jadi keadaannya di dalam Matius 15 ini, ya saudaraku ya, keadaannya tidak sederhana yang kita bayangkan, saudaraku. Ya, bayangkan pada waktu itu Tuhan Yesus berjalan dan banyak orang mengikuti dia. Ya. Nah, saya mau sedikit dramatisir. Tuhan Yesus pada waktu itu menjadi sosok yang disukai. Ya. Bayangkan saudara, kalau di sini ada artis yang besar, siapalah taruh ya. Orang banyak pasti pada datang ke sini ya, walaupun dia misalnya ikut kebaktian doang, ngumpul di depan minta tanda tangan. Tapi sebanyak-banyaknya paling ngumpul 100-200 orang. Ini yang ikut Tuhan Yesus 4.000 orang, saudara. 4.000 orang. Yesus pergi kemana jarang mereka ikut. Dan kurang lebih kalau lihat dari historinya, itu kurang lebih 2-3 hari Yesus mengadakan perjalanan. Dan yang luar biasanya, saudara, mereka apa yang Tuhan katakan mereka dengar ya, Tuhan tuh bercerita seperti itu ya. Dan kemana Tuhan Yesus pergi mereka ikut 4.000 orang ini. Dan setelah 2 ya, kenapa Pak maaf ya, tolong perhatikan dulu ya. Oke, tadi sampai di 4.000 orang ya, Tuhan Yesus mengikuti Tuhan Yesus. Dan pada waktu sampai di atas bukit, Tuhan Yesus melihat mereka. Biasanya kalau udah 3-4 hari mengikuti Tuhan Yesus apa? Capek, terus lapar, saudara. Ya, dan pada waktu itu belum zamannya GoFood, belum zamannya catering. Ya, Tuhan Yesus harus mengadakan mujizat. Mereka melihat lapar. Sebetulnya ya, Tuhan Yesus bisa mengadakan mujizat ini. Dia kan Tuhan juga kan, dia juga manusia, tapi dia bisa mengadakan mujizat. Dia tiba-tiba misalnya, wah banyak kayak gini susah kan, udah saya ciptain ayam raksasa, ayam bakar, gede, itu segede rumah ya, orang makan, bisa nggak? Bisa aja. Tetapi Tuhan Yesus seperti kalau pendeta Hosea katakan seperti bersandiwara gitu ya. Ya. Terus Tuhan tanya, ada yang bawa makanan nggak? Padahal kira-kira Tuhan tahu nggak? Ada yang bawa makanan? Tahu, karena dia maha tahu. Tapi Tuhan bertanya, ada yang bawa makanan nggak? Sampai ada orang yang menyerahkan. Ada ini yang bawa makanan berapa roti? 7. 5 itu cerita yang lain. Nah, ada 7 roti. Terus ada berapa ekor ikan? Berapa ikannya? Beberapa. Jangan yang jawab 2 ikan ya. Nah, kemudian mereka orang itu menyerahkan kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang ada, perhatikan baik-baik ya. Dari apa yang ada, 7 roti dan beberapa ikan, mungkin bisa 5 atau misalnya temannya rotinya 1, ikannya 1, berarti 7 ikan juga ya misalnya. Itu diangkat sama Tuhan dan Tuhan mengucap syukur. Dan setelah mengucap syukur apa yang terjadi itu? Dia membagikan kepada murid-muridnya. Muridnya ada berapa pada waktu itu? Kurang lebih yang mengikuti Yesus. Murid Yesus ada berapa? Nah, misalnya semuanya ikut ya, 12 orang. Berarti itu udah lebih dibagikan. Dan murid-muridnya membagikan lagi kepada 4.000 orang itu, saudara. Kebayang nggak, saudara? Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka membagikan, terjadi multiplikasi, terjadi pelipat gandaan. Gak habis-habis. Mereka dibagikan terus, mereka makan. Siapa yang mau lagi? Saya. 4.000 orang itu mungkin ya. Kalau udah lapar kan gitu kan. Siapa yang mau makanan? Saya. Semua dibagikan lagi. Mereka makan sampai kenyang. Mereka makan sampai kenyang. Dan ketika dikumpulkan, ada berapa sisanya? 7 bakul. Ya. Tadi kalau kita kembali ke arti kelimpahan, nggak usah di slide-nya nggak usah dirubah. Di situ dikatakan bahwa kelimpahan itu berlebih-lebihan dalam kuantitas, tetapi juga unggul dalam kualitas. Betul nggak? Ya. Tetapi juga unggul dalam kualitas. Artinya ketika Yesus membagikan roti itu bukan sembarang roti, saudara. Rotinya pasti enak. Ya.
ketika multiplikasi itu terjadi, pelipat gandaan terjadi, itu pasti enak. Dan sisanya 7 bakul. Itu artinya kelimpahan. Jadi ketika Bapak Ibu mengucap syukur dalam segala hal, dalam keadaan yang baik, bahkan dalam keadaan minus. Saudara perhatikan tadi ya, 4.000 orang gak ada makanan, cuma ada 7 roti dan beberapa ekor ikan. Itu keadaannya apa? Kurang dong buat 4.000 orang. Dalam keadaan minus, mengucap syukur akan terjadi mujizat, akan terjadi multiplikasi, pelipat gandaan, bahkan kelimpahan. Jadi saudara kalau mengucap syukur, jangan, oh nanti ya kalau gua udah punya rumah, oh nanti ya kalau udah punya mobil, nanti kalau udah uang banyak, enggak saudara. Justru mengucap syukur dalam keadaan minus, dalam segala keadaan. Dan Tuhan akan lipat gandakan itu. Mujizat terjadi, bahkan ada kelimpahan. Amin. Ini history cerita yang luar biasa, saudara. Kisah yang sungguh luar biasa. Kita harus mengucap syukur dalam segala keadaan agar kita bisa mengambil kelimpahan itu. Amin. Tapi kalau saudara tidak mengucap syukur, kelimpahan itu tidak akan terjadi. Ya, sama-sama ucapkan, saya mau mengucap syukur dalam segala hal. Oke. Yang ketiga, yang terakhir adalah be patient in process. Ya, artinya bersabar dalam proses. Karena nggak ada yang instan, saudara. Kayak mie instan. Kemarin setelah saya latihan, pulang ke rumah, kita cari-cari makanan. Ternyata banyak yang tutup ya. Tukang nasi goreng tutup, tukang nasi goreng gila tutup, mungkin yang punya gila gitu ya. Tukang ini tutup, udah pulang ke rumah. Akhirnya saya juga di rumah nggak ada makanan. Udah deh bikin mie instan. Saudara lihat kalau di mie instan di situ di direction tulis 3 menit. Ya, tapi pada kenyataannya kurang lebih 5-7 menit. Ya, itu pasti bisa dihidangkan. Nah, kelimpahan nggak bisa seperti mie instan. 7 menit saudara bisa instan, bisa jadi berlimpah-limpah, nggak bisa. Harus dengan proses. Atau seperti minuman instan. Ya, di belakang saudara kalau nanti pulang bisa diambil itu minuman instan. Saudara kocek-kocek 3 menit beres. Ya, kelimpahan nggak bisa seperti itu. Nggak bisa instan. Harus ada prosesnya. Daud sebelum dia menjadi raja yang perkasa, yang hebat, yang berlimpah-limpah, dia harus menghadapi tantangan pertama terbesar. Tahu apa saudara? Dia menghadapi Goliat, dan dia harus lewati itu sehingga dia bisa menjadi raja yang diberkati Tuhan, menjadi raja yang luar biasa dan berlimpah-limpah. Yusuf, ya sebelum dia menjadi penguasa Mesir, dia harus melalui apa yang dinamakan dibenci. Saudara pernah dibenci orang? Dihianati. Pernah dihianati orang? Nggak pernah ya. Terus dibuang. Saudara pernah dibuang? Ada yang pernah dibuang? Nggak ada. Terus Yusuf menghadapi lagi dimasukkan dalam sumur. Ada yang pernah dimasukkan dalam sumur? Kalau mau jadi raja, saudara harus masuk dalam sumur dulu. Kemudian hampir dibunuh, bahkan dipenjara. Dipenjara karena bukan kesalahannya, tapi karena fitnah. Tapi akhirnya ketika dia melalui proses ini, Yusuf menjadi penguasa Mesir. Ya, kita harus bersabar untuk mencapai apa yang dinamakan kelimpahan. Ya, sabar ini menjadi sangat penting karena ketika saudara tidak bersabar, sekali lagi, pendengaran BB, sabar ini menjadi sangat penting. Sebab ketika saudara tidak bersabar, padahal kelimpahan Tuhan sudah sediakan, tinggal beberapa langkah lagi, saudara give up, saudara menyerah. Saudara tidak akan mendapat kelimpahan. Tetapi kalau saudara bersabar sampai akhir, saudara akan mendapatkan kelimpahan. Ya, saudara bayangkan kalau Yusuf pada waktu itu, udah dibenci sama saudara-saudara, udah dimasukkan ke sumur, udah dijual, udah mau dibunuh, udahlah, nyerah aja deh. Dia jadi raja, dia jadi penguasa Mesir. Enggak. Tapi ketika dia bersabar, dia mendapatkan kelimpahan. Ya. Jadi saudara dan saya harus bersabar dalam proses. Kita baca dalam Kolose 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12, kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemudian kemurahan, terus kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sebagai orang yang dikasihi Tuhan, dikuduskan Tuhan,
kita harus punya kesabaran. Ya. Saya tutup dengan cerita orang buta yang disembuhkan dalam Yohanes 9. Kita nggak perlu baca, nanti saudara bisa baca di rumah ya. Yohanes 9, dalam Yohanes 9 ada orang yang buta sejak lahir. Secara medis, orang yang buta sejak lahir kira-kira bisa disembuhin nggak? Hah? Enggak. Kecuali mungkin teknologi beberapa tahun ke depan mungkin bisa yang menyambungkan, katanya banyak sekali saraf-saraf yang harus diperbaiki di mata itu. Makanya mata bisa lihat kiri kanan. Saudara bisa lihat kiri kanan? Gitu, bisa atas bawah? Nah, bisa. Berarti masih normal. Kalau muter bisa? Nggak bisa ya. Kalau muter pusing ya. Nanti vertigo ya. Nah, itu banyak saraf sekali. Nah, ketika orang yang buta sejak lahir ini, dia tentu mendambakan melihat dunia. Dari lahir loh, berarti belum pernah melihat. Ketika dia tahu bahwa Yesus akan datang, nah orang buta ini cepat-cepat pengen ketemu Yesus. Ya, aduh, ada katanya tabib yang luar biasa, saya percaya pasti disembuhkan. Ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, apa yang terjadi saudara? Tuhan Yesus mungkin seperti itu ya, sembuhkan saya. Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus nggak bilang apa-apa, dia meludah ke tanah. Meludah kan gitu ya, meludah ke tanah, terus ludahnya dicampurin sama tanah. Terus udah gitu diambil, ditemplokin ke matanya. Kalau zaman dulu belum ada droplet yang merekat ya, seperti zaman sekarang ya. Tapi saya percaya ludah Tuhan Yesus itu berkuasa. Dicampur-campur tanah, itu templokin. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Terus semua enggak, belum seru. Nanti coba baca seru di Yohanes 9. Enggak, belum sembuh. Terus Tuhan Yesus bilang gini. Tuhan Yesus nggak bilang apa-apa. Tuhan Yesus bilang gini, pergi ke kolam Siloam namanya dan basuh dirimu di sana. Dan Tuhan Yesus nggak ada berkata gini, kamu akan sembuh. Enggak. Tuhan Yesus bilang gitu aja. Pergi ke kolam Siloam dan basuh dirimu di sana. Terus orang ini pergi ke sana. Saya tidak melihat mencari secara detail ya. Jarak dari pertemuan Yesus dengan orang buta itu sampai ke kolam Siloam. Tapi sepertinya cukup jauh. Karena Tuhan katakan ini, pergilah ke kolam Siloam. Dia nggak bilang gini, tuh di sana ada kolam basuh dirimu. Ya, nggak gitu ya. Berarti cukup jauh nih. Tapi saya nggak lihat jaraknya. Nah, ketika orang itu pergi ke kolam Siloam, matanya masih penuh dengan tanah dan ludah. Dan pada waktu dia pergi dari, saya mau bicara prosesnya nih, dari pertemuan Yesus dengan orang buta itu ke kolam Siloam, pasti bertemu banyak orang, betul nggak? Nah, kalau saudara lihat di Yohanes 9, itu banyak orang juga bertanya-tanya. Mungkin ada yang ngabuli dia, sih tuan pakai tangan, kenapa sih? Terus dia sempat cerita juga, dia bilang gini, Tuhan Yesus menyuruh saya gini. Mungkin ada yang berkata-kata negatif. Ya, dalam proses ini perhatikan baik-baiknya. Ada hal-hal yang menghalangi kita untuk mencapai kelimpahan itu. Orang ini juga seperti itu. Tapi dia melakukan apa yang Tuhan suruh. Dan ketika tiba di daerah lokasi kolam Siloam, dia buta kan? Ya, masih buta kan Pak? Masih buta. Dia juga harus tanya dong sama orang, mana kolam Siloam? Ya, nggak mungkin dia masuk sini, ternyata bukan kolam Siloam. Dia tanya, oh Pak di sebelah sana. Sampai dia di depan kolam Siloam sudah sembuh? Belum. Nah, ketika dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, basuh dirimu. Ketika dia membasuh, di situ baru mulai. Di situ baru disembuhkan dan dia melihat. Ini satu proses yang luar biasa. Ya, ketika saudara ada dalam proses, ya, kita harus ikuti apa yang Tuhan inginkan. Kadang-kadang ketika kita Tuhan suruh, masa sih? Coba saudara bayangkan tadi, ketika orang buta itu ngebuk-ngebuk, saya pengen disembuhin. Tuhan nggak lubangin tangan, sembuh, gitu. Pengennya kan gitu. Tapi ditamplokin ludah sama tanah. Ya kan? Orang baru gitu, orang baru tahu, percaya. Kalau dia nggak punya ketaatan, maka kelimpahan tidak akan terjadi, kelimpahan dalam hal kesembuhan. Waktu dia berjalan dari tempat itu ke kolam Siloam, itu banyak orang yang bully dia.
ya, ada yang ngomong kayak gitu, terus ada, ngapain sih kamu cerita dulu gitu. Mungkin di tengah perjalanan bisa gini, bisa, udah, Tuhan mungkin nggak berkenan menyembuhkan saya. Ini ditamplokin tanah sama ludah, nggak bisa ngeliat tuh sekarang ya. Ya, mungkin kalau keadaannya seperti itu, dia tidak mau melakukan apa yang Tuhan suruh sampai ke kolam sunat, tidak akan terjadi kesembuhan. Ya. Makanya Tuhan bercerita di sini, dia memberikan arti-arti dalam kehidupan kita, agar kita bisa bertahan sampai dalam proses sampai akhir. Ya, bersabar dalam proses. Dan ketika kita bersabar dalam proses sampai akhir, seluruh kelimpahan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Kadang-kadang udah Tuhan udah pegel doa itu terus tiap pagi, oh Tuhan nggak jawab, nggak datang jodoh. Atau Tuhan, aku ini keuangan aku terus sedikit terus udah bertahun-tahun. Ya mungkin seperti itu. Tapi kita harus bersabar sampai waktunya Tuhan. Apa yang Tuhan suruh, maka kelimpahan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Haleluya. Ya, jadi jika Bapak, Ibu, Saudara ada dalam proses belajar untuk bersabar, jangan sampai saudara tidak melakukan apa yang Tuhan suruh. Karena ketika saudara tidak melakukan itu seperti orang buta itu, misalnya dia tidak melakukan, maka kelimpahan tidak akan terjadi. Ya, kelimpahan kesembuhan. Puji Tuhan. Belajar bersabar, maka saudara akan mendapatkan kelimpahan dalam hidup saudara. Sama-sama katakan, saya mau belajar sampai kelimpahan terjadi. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Jadi hari ini kita belajar bahwa abundance, kelimpahan itu bagian daripada kemenangan. Abundance is part of victory. Ya, kalau saudara mencapai itu, saudaraku, karena Tuhan katakan seperti ini, Yesus datang untuk memberikan kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Yang harus kita lakukan adalah memiliki pikiran baru, bahwa semua itu bukan karena kita, bukan kekayaan kita, bukan kekuatan kita, tetapi Tuhan, sehingga kita bisa mendapatkan kelimpahan tersebut. Yang kedua, kita harus mengucap syukur dalam segala hal, bahkan dalam keadaan minus. Dari apa yang ada kita mengucap syukur, maka mujizat terjadi, kelimpahan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kelimpahan dalam hal keuangan, kelimpahan dalam hal hubungan, kelimpahan dalam segala hal, karakter kita semua, sehingga kita memiliki kelimpahan itu di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, belajar bersabar. Baru 1 tahun berdoa, ya. Tetapi firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita ketika kita bersabar sampai akhir, maka pemulihan dan kelimpahan akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Miliki kelimpahan itu di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya undang tim pelayanan untuk maju ke depan. Amin. Renungan firman Tuhan yang sudah datang kepada kita pada hari ini, ya, bahwa kelimpahan itu adalah bagian kita. Karena Yesus datang untuk memberikan kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Itu janji Tuhan buat kita semua, saudara. Miliki pikiran yang baru bahwa Tuhan yang mengerjakan semuanya. Mengucap syukur dalam segala hal dan bersabar untuk mencapai kelimpahan.
Tuhan untuk setiap kasih setia Tuhan, berkat Tuhan yang kami percaya selalu Tuhan sediakan untuk anak-anak Tuhan yang boleh berharap dan bersandar kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami belajar lebih dalam lagi bahwa Tuhan menjanjikan kelimpahan untuk setiap orang yang takut akan Engkau, yang selalu berharap kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami sebagai anak-anak Tuhan juga boleh terus mengikuti prosesnya Tuhan. Ketika kami mau mengucap syukur, ketika kami mau sabar di dalam setiap proses itu, kami percaya Tuhan Yesus, kelimpahan itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Engkau juga yang akan terus mengubah karakter kami, mindset kami Tuhan Yesus. Kami boleh sehati sepikir dengan Engkau. Kami berubah bukan karena kami, tetapi Tuhan yang membantu kami untuk kami berubah, dan kami punya setujuan dengan Tuhan, bukan dengan tujuan kami sendiri Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, yang kami pikirkan bukanlah hanya perkara-perkara jasmani, tetapi biarlah Tuhan Yesus perkara rohani boleh kami juga utamakan, karena itu yang akan membawa kami kepada kehidupan yang sesungguhnya bersama dengan Tuhan Yesus. Tujuan akhir kami bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami berharap sepenuhnya, kehidupan kami di dalam dunia ini pun Tuhan jamin, dan Tuhan memberikan kemenangan buat kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan Yesus, bekerja dalam setiap kehidupan kami, setiap hati kami. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk menangkap maksudnya Tuhan, dan kami boleh mengerjakan terus firman Tuhan dengan setia, tak jemu-jemu Tuhan Yesus. Sabar Tuhan, dan kami percaya ketika kami melewati proses bersama dengan Tuhan Yesus, jatah kemenangan itu boleh Tuhan berikan buat kami semua. Berkati semangat Tuhan Yesus, agar kiranya keluar dari tempat ini mereka juga boleh semakin diberkati Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, firman luar biasa. Tetap sabar dalam prosesnya Tuhan, amin. Kita akan melihat kelimpahan demi kelimpahan yang tidak pernah kita bayangkan buat kita. Mari kita berikan persembahan pagi hari ini, kenaikan syukurku. Besar
dari Bapak Ibu Saudara di penghujung ibadah kami Tuhan. Kami percaya Engkau tetap hadir bersama dengan kami. Karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Bahkan ketika kami tinggalkan tempat ini, Roh-Mu tetap menyertai kami Tuhan. Sebab Kau Engkau sudah memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Dan Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami berdoa untuk setiap persepuluhan yang sudah dibawa ke dalam rumah Tuhan. Engkau akan berkati sesuai dengan janji-Mu dalam hari-hari, bahwa Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk teman-teman kami yang dalam keadaan sakit pada saat ini, Kau sembuhkan. Kami berdoa untuk Bapak ganti dalam pemulihannya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan sembuhkan semua sakit penyakitnya. Karena Kau adalah dokter di atas segala dokter. Ketika kami menaruh percaya pada Tuhan, pastilah mujizat pasti terjadi. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Ibu Lisnur. Tuhan Yesus, Kau akan jamah dia di masa tuanya. Biar dia mengalami kesehatan daripada Tuhan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Dia bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan terjadi dalam keluarganya. Jamah Ibu Lisnur. Terima kasih Bapak untuk teman-teman kami yang lain yang kami tidak sebutkan namanya satu persatu. Mungkin yang di rumah dan keadaan sakit, Engkau akan jamah. Mungkin mereka dalam keadaan kelemahan tubuh, Engkau berikan kekuatan karena Engkau adalah kekuatan kami. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu. Dan kami sungguh mengucap syukur untuk semua kelimpahan yang Tuhan pasti berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerja-Mu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Dia datang kali yang kedua. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian. Sebab Kau layak.